يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa 'anil Mughirati ibni Syu'bata radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffaini akhrajahu Muslimun wa 'an Jabirin ibni Abdillah radhiyallahu anhu fi sifati hijjati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada Allahu bihi akhrajahu an-Nasa'i hakadha bilafzil amri wa huwa inda Muslimin bilafzil khabari. Ada itunya? Ada yang beda enggak? Redaksinya ada yang beda? Dari atas, dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum, apabila kalian berwudu, fabda'u, maka dahulukanlah, bimayaminikum, dengan anggota-anggota kanan kalian.
apabila kata Nabi kita, apabila kalian berwudu maka dahulukanlah atau mulailah dengan anggota-anggota kanan kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Arba'ah 4 imam dan ditashihkan atau disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ini kita masih ngomongin wudu, jadi di dalam hadis ini masuk dalam tuh di dalam hadis-hadis tentang wudu ini, jadi yang dibicarakan atau yang dibahas bukan hanya sebatas rukun-rukun tapi juga sunnah-sunnahnya. Ya kayak macam kemarin berbicara tentang telinga, oh berarti itu sunnahnya. Karena ini hadis, jadi hanya sebatas hadis saja yang menjabarkan bahwa hukum ini sunnah, hukum ini wajib adalah ulama fikih. Ulama fikih. Makanya kita jangan menerjemahkan hadis ataupun menafsirkan hadis atau mentakwilkan hadis sebatas harfiahnya aja, tapi juga harus dibahas hadisnya sendiri. Jadi bukan makna per makna, tapi juga maksudnya. Dan di situ banyak khilaf ulama dan juga penjelasan bahwa apakah hukum seperti ini sunnah ataupun wajib. Contohnya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian berwudu maka dahulukanlah dengan anggota-anggota kanan kalian. Sekarang pertanyaannya, yang kita tahu di pelajaran kita atau di pengajian yang kita kaji dalam kajian fikih misalnya, apa hukum mendahulukan anggota kanan terhadap anggota yang kiri? Apa hukumnya? Hukumnya sunnah, bukannya wajib. Ya karena emang ada membicarakan di sini menyatakan bahwa Nabi kita bilang dahulukan anggota kanan kalian, ya sampai-sampai ada yang menyatakan wajib. Kesepakatan ataupun jumhur ulama mengatakan bahwa mendahulukan anggota kanan terhadap anggota kiri itu hukumnya sunnah. Lah wajibnya yang mana? Ya wajibnya itu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu wajibnya. Jadi anggota wajib 4. Dan selain itu adalah hukumnya sunnah, termasuk mendahulukan anggota yang kanan terhadap anggota yang kiri. Badan kita pasangan-pasangannya, badan kita yang berpasang-pasangan ya banyak. Mata, kuping, tangan, kaki. Mata, kuping, tangan, kaki. Ada lagi enggak? Hidung, lubang hidung berarti ya. Lubang hidung ada 2. Itu pokoknya kalau yang 2-2, kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik maka dahulukan yang kanan. Termasuk wudu ini, fabda'u bimayaminikum, dahulukan yang anggota kanan kalian. Aturan-aturannya ya ini memang aturan-aturan menigakalikan ataupun ya udah kalau emang hukumnya anggota kanan baru kiri, ya kadang-kadang kanan dulu kiri atau kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Yang penting kita dahulukan yang kanan. Bagaimana pertanyaannya kalau misalnya ada orang kiri dulu? Iya, artinya gini, kuping dia kiri dulu, tangan dia kiri dulu, baru kanan. Bagaimana wudhu dia? Wudhunya sah. Karena hukum mendahulukan anggota kanan dengan yang kiri itu sunnah, maka mendahulukan yang kiri terhadap yang kanan tidak masalah. Artinya tidak masalah, sah, wudhunya tidak batal. Cuma nanti ada bisa kena hukum makruh, bisa hukum kena khilaful aula. Jadi yang masyhur itu makruh. Kalau sengaja-ngaja dia mendahulukan anggota yang kiri. Bagaimana konsekuensi orang melakukan perbuatan ibadah dengan melaksanakan makruhatnya ataupun hal-hal yang makruh, maka kagak dapat fadilahnya. Artinya kagak dapat pahala berwudu dia.
sekalipun wudunya sah tapi kagak dapat pahala wudu karena dia mendahulukan ataupun menyalahi aturan Nabi. Aturan kanan dulu baru kiri, ini dia kiri dulu baru kanan. Sekalipun sah, maka wudunya tidak dianggap sempurna. Tidak dianggap sempurna dari segi fadilah dan dari segi pahala. Jadi bahkan kalau udah anggota kiri dulu baru kanan, di sini dibilang jadi tidak usah mengulang wudunya kalau emang dia nggak pengen dapat fadilah. Kalau dia pengen dapat fadilah, ya wajib. Semua kayak kemarin Nabi kita di hadis yang sebelumnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Di situ dibilang wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dalam urusan-urusan hal yang baik Nabi kita selalu mendahulukan anggota yang kanan. Itu yuhibbu. Sampai Nabi kita mengatakan berarti ini hadisnya ada hadis apa namanya? Ada hadis fi'li, ada hadis qauli. Perbuatan dan juga ucapan. Perbuatan Nabi kita itu dengan bahasa kana. Kalau perbuatan, kalau ungkapan hadis Nabi kita dengan ungkapan perintah. Jadi perbuatan dan perkataan. Jelas sampai sini tentang mendahulukan anggota kanan dibanding yang kiri. Bagaimana kalau emang orang itu tangannya atau kakinya sumpung? Atau ya udah, yang kena kebasuh aja. Iya, yang kebasuh aja. Misalnya tangannya satu, lantaran tangannya buntung. Ya sebatas mana tangannya buntung, pokoknya tetap anggota tangan atau anggota bagian yang namanya tangan atau kaki tetap diusap. Ya, diusap. Udah kalau kanan ya udah begini. Misalnya tangannya buntungnya segini, ya udah ini isyarat mendahulukan kanan baru yang kiri. Begitu juga anggota yang lain. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini annan nabiyya, kalau tadi ucapan Nabi bilang ibda'u, Nabi ngomong. Kalau ini Nabi melakukan. Bahwasa ini jadi Mughirah bin Syu'bah menyaksikan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, kalau berwudu, famasaha binasiyatihi, diusap ubun-ubun kepalanya, wa 'alal imamati, dan di atas imamah, wal khuffaini, dan juga dua khuf, dua sepatu yang melewati mata kaki. Ini juga Nabi kita wudu membasuh bukan bahkan di anggota badan, tapi di luar anggota badan atau di sesuatu yang dia gunakan. Famasaha binasiyatihi, Nabi kita mengusap ubun-ubunnya dan mengusap imamah. Ini namanya imamah. Kalau ini namanya sorban. Ya semuanya namanya sorban. Jadi ketika kalau bahasa kita semuanya namanya sorban. Ketika kita beli atau dapat hadiah, ini namanya sorban. Ntar dipakainya di mana? Kalau dipakainya di sini namanya imamah. Kalau dipakainya di sini namanya rida. Namanya rida. Al-kibriya'u ridai. Kata Allah di dalam hadis qudsi. Kesombongan itu adalah pakaianku ataupun selendangku. Jadi di sini ini namanya, kalau dipakai di sini namanya rida, kalau di sini namanya imamah. Bentuknya namanya sorban. Ntar tinggal menggunakannya bagaimana. Jadi Nabi kita kalau wudu begini berarti wudu. Kalau lempengan nasiyah, kalau lempengan kepala ini membicarakan tentang menjelaskan hadis kita membasuh kepala. Nabi kita kalau membasuh kepala itu ya, nih dia usap nasiyahnya, nih ubun-ubun nasiyah. Habis dia usap nasiyah, sorbannya terus. Misalnya 3 kali. Ambil air ini, atau ambil air pakai 2 tangan begini, nasiyah. Nasiyahnya dulu, ini nasiyah. Yang penting kepalanya kena, ujung kepala. Kan wamsahu biruusikum, maksudnya usapkanlah sebagian kepala, bukan seluruh kepala. Jadi maksudnya sebagian kepala kalian. Jadi maka Nabi kita dari sinilah diungkapkan bahwa kata-kata usaplah kepala kalian, ini Nabi hanya mengusap sebagian kepala, yaitu ujung kepala. Ini namanya nasiyah. Ini namanya nasiyah, ubun-ubun. Ya, ubun-ubun.
Nanti malaikat Israel nyabutnya lewat sini. Malaikat Israel nyabutnya lewat sini. Keluarnya di sini. Nah, kalau kita dicabut nyawa. Nah, ini berarti namanya nasyah. Ambil air, udah misalnya tangan, pas habis tangan ngambil air lagi, nasyah, baru sorban. Ya boleh kita praktekin. Ya, ini mah pakai sorban aja orang mana takut. Kalau dikasihkan dengan peci gimana? Hah? Nggak apa-apa, sama dengan peci sama, iya, karena pakaian kita. Peci gini kata. Pakai peci begini, peci haji, udah ini diginiin, nah terus peci diginiin, ya basah, iya. Yang namanya masah nggak harus lepek tangan, nggak harus lepek. Yang namanya masah itu yang penting tangan kita ini ada airnya, ini kena, yang penting kena ini air kemari. Kayak macam tayamum itu bentuknya semuanya masah. Makanya orang tayamum itu nggak perlu pakai debunya diraup, diunyeng-unyeng mukanya, enggak. Itu kalau tayamum masah begitu. Jadi nggak perlu pakai nyari-nyari anggota yang kagak kena debu. Itu kalau tayamum, maka udah. Nah begitu juga masah pakai air, ambil air, terus begini. Nah itu peci juga nggak apa-apa. Nah ini dengan imamah. Maksud saya praktekin kalau kita pakai imamah, pakai sorban apa di kepala atau kita gunakan sebagai rida untuk melaksanakan sholat. Apa hukum pakai imamah? Sunnah. Nggak perlu. Dia mah udah haji, pantas saja. Kita mah belum haji, salah. Pakai imamah, pakai peci putih, tetap hukumnya sunnah. Nggak pandang dia udah haji, nggak pandang dia belum haji. Emang apa sembahyang Jumat nggak pakai sorban? Malu gua, malu sama siapa? Malu sama orang. Ya berarti malu sama orang namanya apa? Ria. Hati-hati itu. Malu sama orang namanya ria. Jadi apa? Al amalu li ajlin nasi syirkun wa tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Melakukan perbuatan sesuatu karena orang itu syirik, meninggalkan sesuatu karena manusia namanya ria. Lah yang mana yang benar? Kita pakai syirik, kita kagak pakai ria. Yang mana yang benar? Pakai karena Allah, jangan karena manusia gitu. Ya kan kita lihat dah kitab Tanqihul Qaul tentang keutamaan orang pakai imamah, tentang keutamaan orang pakai sorban. Iya. Salatun bi imamatin afdalu min sab'ina salatan bi ghairi imamatin. Sembayang pakai imamah, pakai sorban lebih utama daripada sembayang 70 kali enggak pakai sorban. Kan itu pahalanya gede banget. Ya jangan kita sorban kita bawa dari rumah ke musola ke masjid, sampai rumah kita taruh buat sejadah, jangan. Sampai rumah, dari rumah pakai, sampai masjid pakai. Kalau sampai masjid kita taruh buat sejadah, kagak ada pahala pakai sorban, udah gugur. Bahkan ya di kajian-kajian khilaf ulama, ketika kita pakai sorban atau ketika kita pakai rida, kemudian kita sujud jatuh, itu apa kudu dipungut apa biarin? Sampai ada khilafnya seperti itu. Ya apa kita pungut apa biarin? Jadi ada satu ulama mengatakan misalnya, ambil biar Petrus dapat pahala imamah. Lagi sholat ambil, pakai lagi. Ada yang mengatakan ya sudah kalau udah jatuh ya udah, biar kata kita lagi sholat udah nggak kepake. Yang penting dari awalnya kita udah pakai. Itu saking besarnya pakai pahala apa? Pakai pahala sorban. Jangan ya sorban sampai baunya bau lemari. Iya. Terus saya kalau orang haji takut pada imam. Lah jangan takut disuruh imam, maju aja. Ya, kalau kita bisa mah ya maju aja. Jadi ada lagi yang ngaruh-ngaruh salah, yang make salah. Kapan hajinya itu? Sregep banget pakai sorban. Kapan hajinya? Lah ente kagak tahu orang pakai sorban itu nggak perlu dia itu haji atau belum. Orang pakai peci putih itu nggak perlu dia udah haji atau belum. Emang udah sunnah Rasul begitu.
Nah ini bicara tentang masalah fadilah keutamaan memakai sorban. Ya ini kita tanya bapak-bapak, emang apa pada kagak pakai sorban? Ya jawabannya macam-macam. Itu hati-hati bisa mengandung ria jawaban kita. Gitu. Ya iya berarti salah juga. Kalau pakai peci termasuk imamah bukan? Enggak, beda. Bahkan ada di kitab yang membedakan antara orang Nasrani dengan orang Islam itu adalah imamahnya. Imamahnya Yohanes Paulus pakai peci haji. Iya pakai peci haji. Ya NU Nasrani. Pakai peci haji. Oh berarti waduh susah udah bedain susah gitu. Di mana bedanya? Lah pakai imamah. Iya pakai sorban. Perasaan dia gua enggak sombong. Iya perasaan nggak sombong udah punya. Iya perasaan nggak sombong atau takut dibilang sombong ya ria. Atau pengen dibilang kagak sombong ria. Itu yang dia bang. Iya, pakai iya. Iya itu udah sombong itu dia ngomong begitu udah sombong. Jadi kalau misalnya apa namanya udang-udang ya? Iya udang-udang. Itu berlaku buat laki-laki. Iya buat laki-laki, buat perempuan enggak. Tapi kalau buat perempuan tetap ya kalau misalnya kudungannya dia pengen lap atau dia peperin pakai air boleh. Tapi dahulukan apa? Ini dulu nasihat dulu. Ini kenain. Kalau ini kagak kena kagak sah. Ini dulu kenain, ubun-ubunnya dulu kenain. Ya sebagian rambut di depan kenain dulu, baru dipeperin ke kudungannya atau dipeperin ke imamahnya gitu. Tapi itu yang kata dengan pakai tidak bukan? Hah? Maksudnya kaos tuh. Itu yang dipakai tuh depan model kaos ini tidak selim. Oh iya syal termasuk rida iya. Hah? Ya sama bahannya apaan juga iya. Kita misalnya begini, waduh gua sholat kan ada juga sholat kagak pakai apa-apa ini. Kan Nabi kan menganjurkan mensunahkan agar dia di pundaknya juga kudu ditaruhin apaan. Ditaruh pundaknya. Lah kita kagak punya, kita pengen sholat kagak ada apa-apa. Gambet aja hordeng. Dapat pahala sunnah. Iya. Iya sampai tali. Ya, sekalipun tali taruh di sini. Gitu. Iya, itu saking gede pahalanya. Iya, cuman jangan yang demek, jangan yang bentek. Iya, yang bagus anduk mulu. Buat kerja anduk, buat narik beca anduk, buat sholat anduk lagi. Iya. Iya. Enggak ada lagi ya kalau. Orang pakai sorban di saya tapi saya dulu di Masjid Nabawi itu orang dulu ya tempat tupai. Masya Allah, iya. Ah itu diantara, bukan ditaruh situ, diantara fadilahnya kan, nih, Nabi kita ngelihat orang beludah di masjid, bukan ngelihat orang, ngelihat reak di masjid, Nabi marah. Siapa yang bereak ini di depan kiblat? Siapa yang bereak di kiblat ini? Hati-hati kalau orang sholat itu bainallah wa bainal Ka'bah wa bainal musalli Allah, di antara Ka'bah dan orang yang sholat itu ada Allah. Jangan beludah di depan muka. Itu jadi di depan kita ada Allah. Nah, Nabi langsung buang reak itu dengan tangan sendiri. Padahal reaknya reak orang. Nah, terus Nabi kita bilang, kalau pengen beludah ke kiri. Kalau pengen beludah ke kiri, karena di kiri itu setan. Jangan di hadapan, karena itu ada Allah. Kalau ke kanan itu tempat mulia, ada para malaikat. Nih, kalau pengen beludah mana begini. Tuh, Nabi ngajarin. Nabi pakai sorban atau Nabi pakai rida. Nih, kalau pengen beludah mah di dalam sholat tuh begini. Atau begini, kata Nabi kita. Tuh, begitu. Berarti dipakai tetap. Nabi ngajarin kita beludah lagi sholat. Iya belum lagi sholat. Berarti itu Pak, manfaat sorban banyak. Udah dapat pahala buat buang ludah, buat ngeper ingus. Iya. Iya kalau itu mah ya nggak apa-apa. Iya saja. Iya disiapin buat ludah iya. Kalau emang dia kena penyakit begitu. Ya Kiai Muhajirin almarhum ya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmunya pada kita. Itu kan kalau beliau pilek ya sholat
bawa anduk kecil buat bebangkis, buat buang ingus, lagi sholat buat ingus boleh, buang ingus boleh, ya boleh. Iya, dengan catatan-catatan yang ada gitu, misalnya lagi sholat tahiyat akhir, udah ambil aja, bahkan ditaruh di bawah, nggak dikantongin, taruh di bawah, hasrat, terusin aja sholatnya, begitu boleh, daripada ewer-eweran lagi sholat. Iya. Hukum lidah, kalau dia lagi mau sujud, lidahnya ke sini kan menghalang. Sama mau kena ibu-ibu, sama. Kalau dia pakai rida atau kalau dia pakai sorban, kemudian pas dia sujud ridanya kena jidatnya kena ridanya, jidatnya kena sorbannya, bagaimana? Kagak sah. Ya, makanya begini. Tapi sorban orang-orang Yaman, orang-orang itu panjang-panjang. Nah, itu jadi seandainya kena ya, sepanjang ini masih bergerak dengan pergerakan badannya, maka batal. Untuk menghindari batal, ya misalnya lah dia sujud udah kena giniannya, udah balikin lagi sujudnya di dalam sujud begitu. Batal. Sama dengan orang perempuan sujud di apa? Perempuan sujud di mana? Di mukena. Perempuan sujud di mukena batal. Karena dia sujud sama aja dia sujud di anggota badannya. Nah itu jadi kita kembali ke hadis ini, Nabi kita kalau berwudu, Nabi kita pakai imamah, beliau mengusap apa kepalanya, ujung kepalanya atau nasiyahnya, kemudian terus melanjutkannya mengusap dengan imamah. Wal khuffaini, dan kadang-kadang Nabi kita juga menggunakan khuf. Masahal maksudnya wal khuffaini masahal khuffaini, menyapu kedua sepatu. Lah emang boleh wudu pakai sepatu. Nah ini namanya bab membasuh kedua khuf. Jadi sholat pakai khuf itu boleh. Itu pada saat perang doang, kagak. Pada saat normal juga nggak apa-apa kita sembahyang pakai sepatu, dengan wudu pakai sepatu, dengan catatan apa? Sepatunya yang melebihi mata kaki. Ya udah, ukuran kita pakai sepatu apa? Sepatu satpam dah. Sepatu satpam itu khuf namanya, karena ngelewatin mata kaki. Ya sepatu bot bisa. Cuman kalau sepatu bot takut longgar, ntar kelihatan dari atas mata kakinya bisa batal. Artinya bisa batal ngelihat apa? Bisa batal menggunakan khuf. Tapi kalau ini yang penting atasnya rapat, ya rapat kenceng, jangan sampai kelihatan mata kaki dari atas. Nah itu sholat kayak macam satpam, apa namanya, security, dia pengen sholat, malas buka sepatu, udah. Iya polisi, iya polisi yang rajin sholat begitu, iya security yang rajin sholat. Iya. Kalau bot takut, kalau bot beda dengan sepatu polisi, dengan sepatu satpam, dengan sepatu tentara. Satpam kalau sepatunya kotor gimana? Hah? Sepatu satpam. Ya kotor nggak apa-apa. Yang penting asal jangan najis. Yang penting asal jangan najis. Bahkan di negara-negara yang dingin sekalipun, sekarang sholat masih banyak yang pakai khuf. Di luar musola atau dalam di masjid? Ya dilihat musola, kalau musola sendiri mah nggak apa-apa. Kalau musola orang lain ya digebugin. Nah ini maksudnya apa? Di lapangan, kan ini ya pakai sepatu kan di lapangan ketika dia jaga di kantor pos, dia apa? Di galengan, di sawah, di lapangan, pokoknya di lapangan. Iya. Kita tidak bicara di dalam musola, dalam masjid. Iya, ini di luar musola, di luar masjid. Ya bahkan kalau masjidnya di zaman Nabi kan, masjid di zaman ini kan tanah. Iya. Ada yang sholat pakai khuf. Jadi caranya sholat pakai khuf itu, ya sebelum dia pakai sepatu itu, dia wudu dulu. Rukunnya, syaratnya. Sebelum dia pakai khuf, dia wudu dulu. Dia wudu bukan untuk sholat, tapi wudu untuk pakai sepatu. Habis dia wudu sempurna, kakinya dia basuh, baru pakai sepatu. Ntar masuk zuhur, wudu lagi. Masuk zuhur, wudu lagi dengan seluruh anggota. Nah, lempengan kaki, sepatunya jangan dibuka. Udah, dia lap-lap aja udah begitu, nggak usah pakai dibuka. Kalau dibuka batal, udah sholat. Ini terus kaki kirinya langsung sholat, iya diusap, nggak perlu pakai dipletik-pletikin sampai itunya, nggak usah pakai dipletik-pletikin apa namanya pasir kotorannya, udah usap aja. Bahkan bawahnya juga kadang-kadang dikatakan nggak usah bawahnya, udah atasnya aja. Kita nggak tahu kalau bawahnya. Ya beda, kalau tahu mah kagak tahu. Kecuali kalau barusan kita bisa ngitu tai kebo, ngaji tai kebo mau ya udah buka. Lagi kita kagak tahu. Ini kan jalanan ini semuanya suci. Asal tahu aja jalanan ini yang kita lewatin suci sebetulnya, sepanjang kagak kelihatan najisnya suci. Lah itu ada bangkai tikus akan menjadi suci kalau terus berulang-ulang dilindas terus sama motor sama mobil.
Enggak, itu di jalanan. Nah, ban mobil kita juga jadi bersih. Kagak, bukan di samak, udah buras. Kayak di samak. Enggak, buras udah kagak kelihatan. Ya kalau masih kelihatan tikusnya masih najis. Ini kan bekas nih orang buang bangkai tikus. Bicara bangkai tikus, bapak-bapak, ibu-ibu jangan suka buang bangkai tikus di jalanan. Buang bangkai tikus ya udah di tempat sampah atau buang pada tempatnya, atau kalau perlu mah kuburin. Lah buang bangkai tikus di jalanan jangan. Iya. Nah, itu cara menggunakan sholat pakai khuf. Jadi wudu dulu, pakai sepatu, habis pakai sepatu apa? Wudu lagi. Tapi lembangan sepatunya jangan diapain? Jangan dibuka. Sampai kapan? Sampai sehari semalam kalau kita mukim. Kalau kita di rumah. Dia bisa jaga wudu. Hah? Dia bisa jaga wudu. Iya, artinya gini. Biar nggak batal. Wudu pakai sepatunya sekali. Nih, habis wudu pakai sepatu. Habis pakai sepatu kentut, terusin aja. Ntar kita mau sholat wudu lagi, udah sepatunya jangan dibuka, gitu. Nggak, kalau temennya dia bisa jaga wudu gitu, jadi sampai nggak batal. Iya, jaga wudu mah bagus. Iya, jaga wudu. Dia mau pakai sepatu, dia nggak mau pakai sepatu, dia jaga wudu. Ntar maksudnya asar, dia wudu lagi. Bisa kalau dia nggak batal, ya terus aja sholat gitu ya. Dia terus aja sholat, dia pakai sepatu terus, iya bagus, nggak apa-apa. Sepatunya dia kagak lepas. Kapan? Sehari semalam. Lantar tidur batal? Kagak batal pakai giniannya. Tapi ntar masuk habis mau sholat subuh, wudu lagi. Emang tidur pakai sepatu nggak kesemutan itu? Bang. Ya misalnya, gitu. Ntar yang kagak hidup nih di sini ditendang usus sok banget sembahyang pakai sepatu. Iya kan sembahyang di kantor. Ini sembahyang di pos satpam. Sholatnya di pos ronda. Sholatnya di jalan di lapangan, bukan di masjid, bukan di musola. Dia nggak buka gitu. Sepatu Nabi ketika membagi sepatunya tebelnya kayak apa? Ya, wallahu alam bishawab. Buat gambaran mah kita belum pasti. Yang jelas syaratnya itu kuat buat berjalan berhari-hari. Kuat buat berjalan. Kemudian syaratnya lagi tidak bolong di bawah mata kaki. Kemudian syaratnya lagi kagak tembus air. Kita kucurin air atau kita giniin air kagak tembus ke kulit. Nah, itu syaratnya. Itu boleh jadi ya kayak sepatu satpam kayak. Lah iya kayak sepatu satpam. Kalau tembus, ibu-ibu kalau kita bilang kaos kaki sama dengan khuf, salah. Kenapa? Karena kaos kaki nggak bisa buat jalan lama. Atau karena kaos kaki itu apa? Tembus air, kagak bisa. Pokoknya sepatu. Tapi ada itu gambaran-gambaran sepatu Nabi di negara-negara Arab yang masih digunakan sampai sekarang ada seperti itulah. Kayak semacam sepatu Big Boss zaman dulu sekolah kita SMP. Ya Big Boss kan sepatu Bruce Lee ya. Nah, tapi dia ada atasnya. Iya, ada atasnya tinggi itu. Iya, sepatu Bruce Lee yang pakai sleting. Nah itu dia. Nah itu boleh tuh karena kena air kagak nyerap, juga kagak kelihatan dari atas dan bawahnya kagak bolong. Kalau bawahnya bolong ya batal. Artinya bawahnya bolong kelihatan kaki. Nah itu hukum sunnah. Itulah di antara contoh wudu Nabi yang kita kudu tahu dan boleh juga kita kudu ikutin sepanjang kalau kita masih melakukan seperti ini. Apakah kita pakai imamah, apa kita pakai khuf, boleh. Ya. Ustaz, tentang ilas kakinya misalkan sakit, dia kayak itu, dia tidak boleh kena air. Cara wudunya gimana? Kayak orang kena wudu itu kena gas musuh malah tambah lebar. Ya udah tayamum. Di mana anggota tayamumnya? Di mana lukanya? Di mana lukanya? Di tangan, di muka, apa di kaki? Nah kalau di kaki mah gampang. Kenapa di kaki gampang? Karena kaki itu hanya anggota wudu, bukan anggota tayamum. Jadi kalau anggota wudu saja yang terluka, maka cukup dengan tayamum. Tapi yang ribet apa? Yang terluka itu di anggota wudu dan anggota tayamum. Maka dia menggunakannya harus 2 kali. Tayamum dulu baru wudu atau wudu dulu baru tayamum. Kenapa? Karena anggota yang luka itu di 2 anggota wudu dan tayamum. Anggota wudu dan anggota tayamum apa aja? Muka sama tangan. Kaki
bukan anggota tayamum. Pala. Lah ribut kalau palanya sampai iya gitu. Kudu. Nah, kalau pala kena udah cukup tayamum aja. Bahkan kalau misal pala di sini ya udah wudu aja. Nah, itu iya. Tayamum aja udah tayamum. Iya, udah tayamum aja karena yang kena kaki. Cukup muka sama tangan. Nah, yang ribut kalau kenanya di sini. Kalau yang kenanya di sini kudu wudu juga, kudu tayamum juga. Nanti wudunya bagaimana? Wudunya normal, lempengan yang luka lewatin. Lewatin apa? Lewatin air gitu. Ntar habis itu tayamum. Tayamum itu kita masuk muka cukup sekali atau 3 kali? Sekali. Tangan sekali. Sunnahnya apa? Fardunya. Sunnahnya berapa? 3 kali. Atau gini saat bagian perbannya gitu diusap. Iya, bagian perbannya diusap dengan air. Tapi habis itu tayamum. Habis itu tayamum dia. Jadi apa namanya? Dia harus basuh di atas anggota yang sahih itu kagak sakit, dan dia harus basuh dan dia harus usap di anggota yang alil. Alil itu anggota yang sakit gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan ada yang mau tanya lagi. Selama ini wudu, kalau mau wudu nggak pernah doanya nggak pernah bahasa Arab gimana itu? Wah. Baca begini kalau mau masuk wudu, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat wudu karena Allah Taala gitu. Wah. Emang apa nggak pakai bahasa Arab? Lupa. Iya, bicara niat mau pakai bahasa Arab itu bukan doa namanya, niat. Jadi rukun wudu itu niat, bukan doa. Niatnya apa? Ketika pertama kali membasuh muka. Berarti apa? Pakai bahasa Arab, pakai Indonesia. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Pakai bahasa Jerman boleh, pakai bahasa Jepang boleh, pakai bahasa Batak boleh. Apa tadi? Saya apa? Bacanya apa tadi? Aku berwudu. Apa aku niat berwudu? Tambahin fardu. Saya niat berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Fardunya sebut. Saya niat wudu fardu karena Allah Ta'ala gitu. Jadi pas lagi basuh muka, iya. Itu nawaitul wudu li rafil hadasil asghar. Itu bahasa Arabnya nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Enggak apa-apa kalau nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala begini enggak apa-apa. Nanti pas lempengan muka baru saya niat wudu fardu karena Allah Ta'ala. Ulangin lagi begini. Nggak apa-apa. Iya, itu namanya niat. Oh iya. Hukum pakai masker ketika sholat pada dasarnya kan anggota sujud itu 7. Anggota sujud itu 7. Kepala, maksudnya kepala itu jidat. 2 telapak tangan berapa tuh? 3. Kemudian ini dengkul berapa? 5 sama ujung jari kaki. 2 ujung jari kaki. Iya, 2 ujung jari kaki, 2 telapak tangan, 2 dengkul. 6 sama kepala. Ya, berarti kepalanya itu adalah jidat. Muka. Bukan jidat muka. Ya, bukan hanya jidat, muka. Berarti jidat, hidung. Udah, jidat sama hidung. Mulut enggak usah. Ya seandainya. Nah, dia sholatnya pakai masker. Apa? Kalau tanpa udzur sholat pakai masker, hukumnya makruh. Iya, hukumnya nggak ada udzur. Nggak ada udzur apa? Ya, apa dia sakit, apa dia takut ketularan. Iya, itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada udzur, makruhnya kagak ada. Jadi tetap hukumnya sholatnya sempurna, nggak makruh. Kalau ada udzur. Nah, kalau ada wabah begini, sampai sekarang masih pakai masker sholat, romannya kagak enak amat begitu. Iya. Jadi nih, kita kan sembahyang di sini ya, di apa? Karpet yang kemarin-kemarin ya, karpet. Karpet itu udah dicium beribu-ribu manusia. Kita nggak pakai masker, kita cium terus. Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang ketularan nyium karpet? Kagak. Mau pakai masker kek, mau kagak kek. Iya, itu jadi kesimpulannya sholat kalau pakai masker tanpa udzur adalah makruh. Sholat pakai masker dengan udzur adalah makruh. Di mana letak kemakruhannya? Anggota sujudnya itu ada yang tertutup. Apa? Hidung.
Sujud yang sempurna, sunnah sujud itu adalah jidat apa? Dan hidung. Dan syarat sujud itu jidat. Orang sujud hidung doang, jidat kagak, batal. Orang sujud jidat doang, hidung kagak, makruh. Orang sujud hidung sama mulut, jidat kagak, kepanjangan hidungnya berarti. Jidat kagak. Iya, mulutnya kemonyongan. Pokoknya ini. Jadi dia nih, ini taruhan itu pas sujud. Nih, tuh begitu tuh. Kena hidung. Berarti kalau ini kagak kena makruh. Kagak kena makruh. Orang sujud dia nggak pakai masker, sujudnya begini. Makruh. Hidungnya kagak kena. Ustaz, jidat itu kan sempat nggak punya rambut ya. Kadang-kadang saya batin bapak-bapak berpecinya begitu bagian jidat. Ya batal sujudnya karena jidatnya terhalang oleh pecinya. Iya. Terhalang, iya. Sama juga sebaiknya semuanya rambutnya harus disingkap. Nah itu tujuan peci gitu. Kalau wudu belum sikat gigi, makruh apa masih boleh? Wudu Belum sikat gigi ya. ya kalau belum sikat gigi, kalau kita sholat di depan umum itu bisa kena hukum makruh. Apalagi kita berasa kalau kita gak sikat gigi, orang mana ampar-amparan tuh bau kita. Nah itu baru jadi makruh. Kita kan berangkat jam 3 malam. Kita sebelumnya sikat gigi dulu, tapi kan di tengah jalan kita tidur. Waktu subuh kan nggak bawa sikat gigi. Iya. Nah, kita wudu aja wudu. Ikut sholat tuh. Jadi sikat gigi itu nggak syarat wudu, nggak termasuk syarat wudu. Atau siwak itu bukan termasuk syarat, tapi syarat sempurnanya wudu. Pengganti siwak kalau kita kagak bawa siwak, wudu harus ke kumur. Ke kumurnya harus mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Kayak kemarin kita bilang, koprak kiri kanan gitu, prok gitu. Itu mubalaghah. Sama dengan sikat gigi, sama. Terus kalau ada yang sholat nih, rambutnya panjang nih, dia nggak pakai peci. Iya. Itu, ntar kalau mau begitu dia Iya. angkat lagi. Iya. Ya, ntar kalau dia begitu diangkat. Iya. Berarti udah 3 kali gerakan itu udah. Iya sebetulnya enggak, karena enggak berturut-turut. Cuman masalahnya orang itu udah ketahuan sholat begitu mulu. Emang apa kagak mau bawa peci? Begitu aja. Udah sembahyang begitu mulu kagak. Enggak yakin kita orang begitu sembahyangnya khusyuk, enggak yakin. Enggak yakin orang begitu sembahyangnya khusyuk. Kan kalau pengen sholat khusyuk, ya khusyuk. Lah ini mah asal lempengan sujud rambutnya disiap, lempengan sujud rambutnya disiap. Iya. Itu bagaimana sholatnya sempurna atau khusyuk? Udah enggak bakalan khusyuk. Makanya yang penting gundul, jadi nggak bawa peci. Oh iya bagus, iya itu bagus berarti apa? Kan ada di hadis man lam takhsha jawarihuhu lam yakhsha qalbuhu. Man lam takhsha jawarihuhu lam yakhsha qalbuhu. Anggota badannya aja ketahuan kagak khusyuk, hatinya pasti kagak khusyuk sholat. Anggota badan kagak khusyuk, pasti hatinya kagak khusyuk. Berarti bagaimana? Anggota badan juga harus khusyuk, jangan banyak bergerak lagi sholat. Nah itu ketika dia lagi sholat tidak pernah bergerak, berarti namanya jawarihnya khusyuk. Nah insya Allah kalau jawarihnya khusyuk, anggota badannya itu khusyuk, maka hatinya pun insya Allah akan khusyuk. Tapi sebaliknya ketika ada orang jawarihnya, anggota badannya kagak khusyuk, dikit-dikit gegaruk, hatinya nggak diyakini kekhusyuannya gitu. Atau dikit-dikit, ntar lempengan sujud begini, udah dah gitu semua. Lagi sholat dangak, lagi sholat lihat larak lirik, iya. Itu namanya jawarihnya, anggota badannya kagak khusyuk. Lam yakhsha qalbu, kagak khusyuk hatinya. Imam bergerak belum takbir, ini makmum udah mau ngikutin imam. Duluin. Iya sama makruh. Makmum mendahulukan imam itu makruh hukumnya sekalipun satu rukun. Romana kagak sabar banget makmum. Iya, nunggu imam bangun dulu begitu. Gimana ditanya Bang belum takbirnya, bukan belum bangunnya. Takbir ini belum tahu akbar, dia udah bangun. Dia dikeliling ini ikut bangun imam. Kita mengikutin suara imam kan ini. Iya. Ada yang
Ada juga yang gitu. Ya, pokoknya mendahulukan imam itu Ngelirik iya. maksudnya. Ngebarengin imam namanya khilaful aula, ngeduluin imam namanya makruh. Kalau sampai 2 rukun berturut-turut mendahulukan imam, batal sholatnya. Batal. Dia lihat imam udah bangun, dia ikut bangun. Apanya pas udah berdiri. Oh iya Itu. Kadang-kadang dia nih, mundur ya. Udah di sini baru Allahu Akbar nih, udah mau pas. Iya, kita udah bilangin dari zaman dulu kala. Sholat itu iya, udah kita bilangin mendahulu imam itu khususnya imam. Sempurnanya sholat imam tuh begitu sebetulnya. Takbir itu, takbir intiqal itu, A-nya ketika pindah, R-nya ketika jatuh. A-nya ketika naik, R-nya ketika berdiri sempurna. Itu A sama R. A-nya Allahu, R-nya Akbar. Iya, jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan dari sujud, bangun dulu dari sujud, Allahu Akbar. Yang bagus, Allahu Akbar. Itu yang bagus. Yang bagus dan sempurna. Bagus, sempurna dan benar otomatis. Dari sini nih, Allahu Akbar. Jangan Bangun. Allahu Akbar. Emang sih bener tujuannya supaya kagak diduluanin makmum. Bener tujuannya kagak diduluanin atau kagak dibangunin makmum. Masalahnya bukan di situ. Makmumnya kudu ngaji juga. Makmumnya kudu belajar juga. Imamnya juga kudu ngaji. Begitu. Dari berdiri, Allahu Akbar. Udah begini baru Allahu Akbar. Bangun. Sami Allahu liman. Bangun. Ini dari sini. Sami Allahu liman hamidah. Makmum baru bangun. Ini makmum cakep namanya. Iya. Allahu Akbar. Baru. Gitu. Sama iya. Mau imam di TV, mau imam di internet, mau imam di kuburan, sama. Iya. Ya ketika itu ya makmum yang bermasalah aja. Udah sempurna Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Kalau barengin atau tuh pokoknya udah. Itu mah kasusnya di makmum. Ini mah imam aja masalahnya. Iya, dari atas ya. Iya. Begini. Allahu Akbar. Udah dakom, udah sujud. Lah iya. Yang cakep itu bareng. Maksudnya bareng itu A-nya mulain Allahu Akbar. R-nya di sini. Gitu. Jangan. Sebaiknya jangan. Kalau begitu caranya ajarin makmum, bilangin makmum. Cukup? Ya. Iya. Ya nggak usah. Jangan. Namanya ngajak debat itu namanya. Iya, nggak usah. Nah. Yang penting kita kasih tahu aja begitu. Kita nggak pakai tanya begitu. Ntar kalau misalnya dia punya dalil, dia kasih dalil begitu. Ya dalilnya cuma dalil begitu doang, biar supaya makmum kagak duluin. Bukan begitu dalilnya, biar supaya makmum kagak duluin. Makmumnya belajar, imamnya juga kudu belajar, kasih tahu sama-sama. Jelas? Ya, mudah-mudahan sholat kita diterima, wudhu kita diterima, kita dikasih sehat badan, panjang umur dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan kita dikasih berkah di bulan Rajab, dikasih berkah di bulan Sya'ban, dan dikasih panjang umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita segala-galanya apa yang kita niatkan dengan baik dikabulkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب